warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Sofi Maharani Hernisa, duduk di bangku kelas 11 IPS 1 MAN 3 Sleman. Di sini saya sebagai reviewer. Hai, perkenalkan, saya Jasmina Rada Dutena. Dan saya Syafa Nurul Ramadhani. Kami duduk di bangku 11 IPS 1 MAN 3 Sleman. Saya sebagai kameramen Dan saya sebagai editor. Jasmina, emang benar ya kalau dunia itu menghasilkan miliaran ton sampah setiap tahunnya? Benar banget, jadi dunia itu menghasilkan sekitar 2,24 miliar ton sampah pada kota setiap tahunnya. Bahkan World Bank memproyeksikan akan meningkat 70% jadi 3,88 miliar ton sampah pada tahun 2050 apabila tidak ada perubahan yang signifikan. Oh, jadi begitu. Ini adalah sebuah perjalanan yang dimulai dari lemari pendingin lalu berakhir di dasar lautan. Pokoknya bukanlah seorang manusia, tapi ia menyaksikan lebih banyak kebusukan manusia daripada kita semua. Inilah sampah di Laut Merah yang akan membuka pandangan kita semua mengenai sampah plastik yang saat ini masih menjadi top issues di negara kita. Penulisnya Moan Belgia dengan penerbit Buku Mojo dengan ketebalan sekitar 246 halaman yang diterbitkan pada April 2020 dengan nomor ISBN 978623784 Moan Belgia adalah penulis yang dikenal dengan gaya penulisannya yang imajinatif dan cerdas, mampu mengangkat isu-isu serius seperti novel ini yang menceritakan tentang isu lingkungan dengan cara yang tidak menggurui melalui fiksi. Novel ini menyajikan kisah dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang benda mati dan seorang roh, terutama berfokus pada Cola, sebotol plastik minuman bersoda yang memiliki pengetahuan yang sangat luas. Cerita dimulai dengan perjalanan Cola setelah dibuang sembarangan oleh peminumnya. Cola menjalani pengembaraan panjang tanpa tujuan, dari tergeletak di trotoar jalan, terdampar di pantai, hingga akhirnya terapung dan tenggelam di lautan. Dalam perjalanannya, Cola bertemu dengan Meira, roh seorang gadis yang mengalami nasib tragis dan dibuang di laut. Ia juga bertemu Ohana, sampah plastik bekas losian kulit Meira yang juga ikut terbuang. Ketiga karakter ini, Cola, Ohana, dan Meira menjadi benang cerita dalam novel ini. Melalui narasi Cola, penulis secara efektif menyampaikan pesan tentang isu lingkungan. Kehidupan dan petualangan Cola mencerminkan dampak buruk dari perilaku manusia yang abai dan acuh terhadap sampah, terutama sampah plastik yang sudah terurai yang mencemari lingkungan. Novel ini menjadi media literasi peduli lingkungan dengan mengajak para pembaca merasakan pengalaman menjadi sampah dan melihat dunia dari perspektifnya. Ini adalah kritikan terhadap disharmonisasi antara manusia dengan lingkungan, menunjukkan bagaimana sampah yang dihasilkan manusia dapat merusak ekosistem laut ini. Yang membuat novel ini menjadi lebih menarik adalah alur cerita yang imajinatif dan unik. Penulis menggunakan sudut pandang yang tidak biasa, yaitu sudut pandang sampah plastik dan tokoh roh untuk menyampaikan pesan lingkungan yang membuat cerita menjadi lebih segar dan menarik. Lalu, adanya pesan mendalam tanpa menggurui, isu krisis lingkungan, dampak sampah plastik, dan bahkan isu sosial disampaikan melalui dialog dan pertualangan tokoh tanpa terasa menggurui, sehingga lebih mudah diterima oleh pembaca. Dan yang terakhir, buku ini memiliki karakterisasi yang sangat kuat. Karakter-karakter utama seperti Cola yang sok pintar dan Ohana yang senang bernyanyi memiliki keunikan yang menghidupkan narasi. Namun, ada beberapa aspek yang sangat disayangkan oleh para pembaca, mulai dari klasifikasi dewasa. Beberapa resensi menyebutkan buku ini diklasifikasikan untuk pembaca dewasa, yang mungkin membatasi jangkauan pembaca remaja yang juga perlu mendapatkan pesan literasi peduli lingkungan ini.
yang kedua, fokusnya terbagi. Alur cerita ini melibatkan 3 tokoh utama dengan kisah yang terpisah. Meskipun berkaitan, yang mungkin membuat beberapa pembaca perlu waktu lebih banyak menyatukan benang merah kisahnya. Buku Sampah di Laut Merah oleh Hermawan Belgia adalah karya fiksi yang cerdas dan imajinatif. Melalui perspektif unik dari sebuah botol plastik, novel ini berhasil menjadi sarana literasi peduli lingkungan yang sangat kuat, mengajak para pembaca untuk merenungkan kembali pentingnya mengelola sampah dan menjaga kelestarian laut dari pencemaran. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin menyadari dampak perilaku sehari-hari terhadap lingkungan melalui cerita yang menghibur dan menggugah kesadaran. Terutama untuk kita yang sedang menggalakkan program Zero Waste di sekolah kita di Mantiga Sleman ini. Kisah sekolah bukan hanya cerita, tapi adalah cerminan dari dampak sampah kita. Mari jadikan buku ini sebagai inspirasi untuk memperkuat komitmen kita mewujudkan sekolah yang bebas dari sampah plastik. 2, 3. Sampaikan pada jiwa yang banyak plastik dan ampuni jika tak ada bawa sampahmu daur ulang tidak lawan buang tanpa henti ada cara untuk jaga alam ini beri waktu untuk memilah sebentar sama ini kau hebat mari kita wujudkan.